Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya. Rancangan Undang-Undang HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Tidak ada pilihan bagi kita umat Islam, kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. Polemik penolakan RUU HIP di tengah masyarakat kian memanas. Mulai dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, FPI, dan sejumlah ormas lainnya terus mendeklarasikan penolakan RUU HIP tersebut. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, menilai konten draft rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dia memprediksi apabila RUU tersebut tetap dibahas hingga disahkan, maka akan menyebabkan kehancuran bagi bangsa Indonesia. Hari ini saya lihat kawan-kawan dari MUI Provinsi sangat risau sekali ya tentang rancang undang-undang ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila ya. Karena setelah kita baca RUU ini nampak oleh kita sangat sekularistik dan berbau ateistik. Dan saya ingat apa kata Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena memang itu pernah ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena kita bangsa ini sudah sepakat ya, dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan falsafah Pancasila, ya maka kita harus konsekuen dengan itu. Dan sampai hari ini syukur alhamdulillah karena umat Islam konsekuen menjunjung tinggi kesepakatan tersebut, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi saya terus terang saja khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, maka menurut saya yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Nah, oleh karena itu bagi saya, kalau ada memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP ini. Oleh karena itu bagi saya ya, tidak ada pilihan bagi kita umat Islam, kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri. Itulah mungkin barangkali yang perlu saya sampaikan, pahit. Tetapi menurut saya hal ini harus kita angkat dan harus kita bicarakan karena kita cinta negeri ini. Karena kita cinta terhadap persatuan dan kesatuan. Dan karena kita cinta terhadap Pancasila yang telah menjadi perekat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Sehingga negeri kita
bisa menjadi negeri yang maju. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak, karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana, karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi pemersatu umat Islam. Corona hanya membuat kita sakit atau membuat kita terpisah dari dunia ini, tetapi rancangan undang-undang ini akan menghalangi kita dari ridho Allah, akan menjauhkan kita dari agama, dan akan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini jauh lebih berbahaya, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, sesungguhnya Pancasila yang ada hari ini merupakan perjuangan besar umat Islam. Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas naskah akademik, rumusan draft rancangan undang-undang HIP dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP tanggal 2 April 2020, serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PBNU menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Rancangan Undang-Undang HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers kita bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal rancangan Undang-Undang HIP yang polemis. 3. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk perluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai filosofis, Grosslat, dan State Fundamental Norm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik, legislative review. Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai undang-undang payung umbrella yang secara jelas dimandatkan oleh pasal 33 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional. 5. Sebaiknya proses legislasi rancangan undang-undang HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional. Sekian, Jakarta, 24 Syawal 1441 atau 16 Juni 2020. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila
atau RUU HIP yang sekarang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pengkajian tahap pertama tim pimpinan pusat Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sejumlah undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Pertama, secara hukum, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat. Landasan perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, Jungto TAP MPR nomor 5/MPR tahun 73, TAP MPR nomor 9 tahun 78, dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 beserta beberapa undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Dalam pasal 5E Undang-Undang 12 tahun 2011 dan penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maknanya, peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius. Padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin A tentang menimbang secara jelas dinyatakan bahwa paham atau ajaran komunisme /Marxisme Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. 2. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya dirubah atau ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang peduli dan mengawal atas kemurnian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana amanah dalam kurung pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan sikap menolak tanpa reserve, menolak dengan tegas terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Berpotensi terjadi gejolak sosial dan disintegrasi bangsa. 2. Berpotensi
berpotensi timbulnya dualisme sumber hukum negara Republik Indonesia. Tiga, berpotensi tumbuh kembangnya paham Marxisme, Leninisme, komunisme, dan berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Empat, adanya penggaburan terhadap makna Pancasila secara murni dengan alasan-alasan hukum seperti zaman terlampir. Kalimat hak di bumi Indonesia. Jember 14 Juni 2020 bertanda pada